Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Latifah Miranti dari kelas 2023C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video resensi novel yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kebahasaan. Di sini saya akan meresensi novel Azamin. Novel Azamin ini merupakan novel fiksi. Penulisnya adalah Sophie Aulia, penerbit bukunya Bukune, tahun terbitnya tahun 2022. Jumlah halamannya ada 354. Latar belakang penulisnya, Sophie Aulia atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Jupi alias Jupiter Lee adalah seorang gadis yang lahir di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bulan Agustus pada tahun 2005. Sophie Aulia mulai tertarik dalam dunia kepenulisan sejak SMP. Saat itu awalnya ia hanya coba-coba, tapi lama-lama jadi suka. Novel Azamin ini merupakan buku pertamanya yang berhasil membuat namanya dikenal sebagai penulis. Ia berharap nanti akan terus berkarya dan tidak berhenti sampai di sini saja. Sinopsis novel Azamin ini bercerita tentang Haura Jasmine yang merupakan seorang mahasiswi semester akhir yang tengah dibuat pusing dengan skripsinya, ditambah lagi ayahnya malah ingin menjodohkannya dengan seseorang yang bahkan ia tidak kenal. Namanya adalah Raden Azam Al-Baihaqi. Ia merupakan pria yang baik, berpendidikan tinggi, dan memiliki wajah yang tampan. Tetapi Jasmine merasa tidak siap dengan perjodohannya dan merasa tidak pantas disandingkan dengan Azam. Selain itu, Jasmine memiliki seorang kekasih yang bernama Deka. Mereka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 tahun. Tetapi Deka tak kunjung memberi kepastian yang membuat ayah Jasmine meragukannya. Jasmine meminta Azam untuk menolak perjodohan ini, tetapi Azam tidak menyerah begitu saja. Perlahan Jasmine pun luluh terhadapnya. Kelebihan novel ini adalah novel Azamin memiliki sampul yang cukup menarik dan cantik. Gambar pada sampulnya penuh dengan warna, serta terdapat pemandangan. Dan juga terdapat gambar dua sejoli. Pemilihan font pada novel ini juga pas di novel ini, sehingga menambah kesan yang cantik. Dari segi isi, penulis berhasil membangun karakter dengan menarik sehingga banyak yang menyukai karakternya. Selain itu, banyak hal yang bisa dipelajari dari novel ini. Kekurangannya, novel ini memiliki beberapa kalimat yang menggunakan bahasa daerah sehingga pembaca yang bukan dari daerah itu merasa bingung dengan apa yang tengah dibicarakan. Selain itu, novel ini bernuansa Islami sehingga orang yang bukan beragama Islam mungkin dibuat bingung dan tidak mengerti dengan beberapa bagian cerita di dalam novel ini. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami para pembacanya. Unsur intrinsiknya yang pertama ada tema. Tema dari novel Azamin ini adalah tentang kebimbangan rasa cinta. Dapat dilihat dari cerita cinta segitiga antara Azam, Jasmine, dan Deka. Penokohan, Azam rendah hati, lembut, penyabar, perhatian. Jasmine percaya diri, tomboy, pemalas. Deka penyayang, humoris, setia. Ayah Jasmine atau Farhan baik dan bertanggung jawab. Ibu Jasmine baik dan pengertian. Tio jahil, perhatian, lucu. Haidar kekanakan dan nakal. Fatimah perhatian dan peduli terhadap orang di sekitarnya. Sarah sombong. Alur dalam novel ini adalah campuran atau maju mundur karena menceritakan dari dewasa lalu kembali lagi ke masa kecil, lalu kembali ke masa dewasa lagi. Konflik pada cerita ini dimulai dengan ayah Jasmine yang ingin menjodohkan Jasmine dengan Azam, padahal saat itu Jasmine memiliki seorang kekasih. Puncak atau klimaks dari novel ini adalah setelah menikah banyak cobaan yang datang dalam rumah tangga Azam dan Jasmine. Mulai dari Azam yang harus melanjutkan mengurus pesantren milik ayahnya sehingga mereka harus LDR, hingga Sarah yang ingin merebut Azam dari Jasmine dengan berbagai cara. Anti klimaks dari novel ini adalah Sarah mulai sadar akan sikapnya yang salah dan meminta maaf kepada Jasmine. Salah pahaman antara Azam dan Jasmine pun sirna. Ending dari novel ini adalah happy ending karena semua pihak berakhir bahagia dengan hidupnya masing-masing. Endingnya juga tidak dibuat menggantung. Lalu ada gaya bahasa atau majas. Yang pertama ada majas hiperbola atau pernyataan yang berlebihan, ditandai dengan kalimat, seketika Jasmine merasa silau akan pesona Azam yang tampak bercahaya. Bak petir di siang bolong, ini sungguh mengejutkan bagi Jasmine. Lalu ada majas personifikasi, ditandai dengan kalimat, sinar matahari menyelinap masuk ke dalam kamar Jasmine. Lalu ada majas simile,
ditandai dengan kalimat napas yang keluar masuk dengan cepat layaknya seekor banteng mengamuk. Lalu ada majas metafora, ditandai dengan bukannya bergegas turun ke bawah, mereka berdua malah beradu mulut. Lalu ada latar. Yang pertama ada latar waktu. Pagi hari, minggu pagi yang cerah ini, Jasmine bergegas menggapai handuk berwarna kuning dengan motif bebek kartun yang menggantung di gantungan baju. Siang hari, matahari perlahan naik menandakan hari berangsur siang. Sore hari, embusan angin sore itu seakan membuat Jasmine ingin ikut terbang. Malam hari, lelaki itu melipat kedua bibirnya ke dalam dan menatap rembulan yang bersinar terang di langit malam bertabur bintang itu. Lalu ada latar tempat. Yang pertama rumah Azam, yaitu sesampainya di rumah, Azam masih memikirkan perdebatan antara dirinya dan Jasmine. Lalu yang kedua rumah Jasmine, yaitu Tito dengan napas terengah-engah datang membuka lebar pintu kamar Jasmine. Yang ketiga pondok pesantren. Azam berjalan menyusuri koridor pondok pesantren yang panjang. Selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama sedih. Ditandai dengan kalimat rasa sedih membuncah, Jasmine langsung menangis begitu saja. Lalu yang kedua suasana bahagia. Ditandai dengan kalimat Jasmine mengangguk dengan air mata bahagia yang menetes perlahan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga yang menceritakan tokoh dengan menggunakan nama-nama tokoh sebagai sudut pandangnya. Amanat cerita ini adalah kita tidak boleh sombong atas ilmu dan prestasi yang kita miliki dan kita tidak boleh pantang menyerah dan selalu berusaha. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral dari novel Azamin ini adalah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Seperti Azam yang selalu rendah hati dan tidak sombong walau mempunyai pengetahuan yang luas dan juga ilmu agama yang tinggi. Kita tidak boleh meniru sikap Sarah yang sombong dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Berdasarkan kalimat, padahal lebih cantik aku kemana-mana, lebih baik aku kemana-mana, apa sih yang bikin Azam suka sama Jasmine? Kalau Jasmine aja bisa naklukin hatinya, kenapa aku enggak? Monolog Sarah terdengar sangat percaya diri. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial dari novel Azamin ini adalah kita harus sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Berdasarkan kalimat, Azam menjulurkan tangannya untuk menyalami Farhan.